Jadi hari ini mohon izin DPP akan berbagi sedikit terkait dengan pentingnya revitalisasi LPK ya, di Indonesia. Ini kebetulan apresiasi yang tinggi kepada Hilsi Yogyakarta DIY karena baru DPD Hilsi DIY yang merespon terkait dengan program revitalisasi LPK yang sedang digalakkan oleh DPP mulai dari beberapa waktu hari kemarin ya, sudah diposting. Baik, mohon izin langsung menyampaikan. Perkenalkan Bapak Ibu, mungkin ada yang baru kenal. Nama saya Rizky Mahendra, dipercaya sebagai Ketua 1 DPP Hilsi, sekaligus juga sebagai Ketua Badan Pelaksana untuk Hilsinergi yang selama ini menjadi platform untuk registrasi keanggotaan dan seluruh informasi ada di hilsinergi.com. Baik, terkait dengan revitalisasi tentu banyak yang mempertanyakan atau menanyakan maksudnya apa gitu ya. Kata revitalisasi, kata dasarnya kan vital Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang vital, sesuatu yang sangat vital. Artinya kalau vital itu tidak bergerak atau tidak diurus, berarti ya tidak jalan begitu ya. Kalau manusia yang vital itu mungkin ada dua mungkin begitu ya, otak dan jantung. Kalau jantung berhenti ya kita mati. Kalau otak membeku atau otak tidak dapat aliran darah juga semua fungsi tubuh akan ini. Jadi kalau manusia mungkin otak dan jantung yang paling vital begitu ya. Nah, sementara kalau LPK kenapa harus direvitalisasi? Karena apa? Sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Jadi yang harus kita resapi hari ini begitu, ada 4 gelombang besar yang kita harus sadari betul sedang terjadi ya. Bukan suatu saat nanti, bukan Bapak Ibu. Hari ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Sudah, sedang, dan akan. Ya, jadi past tense, present, dan future ini sedang terjadi ini sekarang. Berarti ongoing proses berarti ya. Yang pertama adalah disrupsi. Ya. Yang paling atas ini, disrupsi. Yang kedua adalah alih generasi. Yang ketiga pandemi. Ya. Jelas semua terasa dengan pandemi ini. Dan yang terakhir adalah krisis ekonomi. Nah, 4 gelombang ini karena sedang kita alami sekarang, makanya kita merasakan sejak bulan awal tahun kemarin, mulai bulan Maret, begitu ya, kita sudah mulai limbung semuanya. Karena di saat bulan Maret itu sebenarnya yang terjadi adalah 4 gelombang besar ini. Ya. Disrupsi teknologi memang disinyalir sejak 2014-15 sudah terjadi. Tapi di dunia pelatihan, di dunia LPK kita belum terlalu berasa, ya. Padahal sudah terjadi itu, ya. Maraknya Gojek, Grab itu sudah bagian dari disrupsi teknologi sebenarnya. Alih generasi pun sekarang sudah terjadi, sedang terjadi. Memang yang kita rasakan sekarang pandemi, ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini kita rasakan pandemi betul, ya. Makanya ada masker, jaga jarak, cuci tangan itu pandemi. Tapi yang kita nggak sadar ini krisis ekonomi. Bapak Ibu, secara teknis, secara teknik, ya, sebenarnya Indonesia sudah krisis ekonomi Bapak Ibu. Ya, ini makanya perlu kita bahas betul 4 gelombang besar ini. Dan disrupsi teknologi, alih generasi, pandemi dan krisis ekonomi ini berlangsungnya agak lama Bapak Ibu. Ya. Agak lama, nanti sama-sama kita bahas. Yang pertama, terkait dengan disrupsi. Poinnya apa sih sebenarnya? Poinnya disrupsi ini Bapak Ibu, yang cara-cara industri dahulu, cara-cara berbisnis dahulu kala, dari 2019 sampai ke bawah ya, itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi mohon izin mulai hari ini, tolong kita pikirkan cara-cara baru yang cara-cara lama sudah nggak terlalu bisa dipakai lagi. Artinya kalau hanya bergantung pada cara-cara lama, bisa jadi kita akan terdisrupsi juga. Ya. Terdisrupsi juga. Dan ini nggak main-main, Bapak Ibu. Ya. Disrupsi teknologi ini yang paling terasa kena yang pertama adalah, mohon izin, tidak perlu menyebutkan merek, adalah satu maskapai perusahaan besar transportasi darat, ya, yang selama ini merajai dengan kepercayaan yang tinggi, transportasi darat, baik taksi, angkutan umum, kemudian ini, gara-gara disrupsi teknologi semuanya ada di handphone, akhirnya kolaps Bapak Ibu ya. Itu contoh kecil ya. Nah, yang perlu kita pahami dari disrupsi teknologi adalah perkembangannya Bapak Ibu, perubahannya yang harus dicermati.
Oke. Semua sudah sama-sama paham dengan revolusi industri, mulai dari 010, 20, 30, 40. Sudah berkali-kali kita bahas. Tapi yang belum kita bahas adalah prediksinya Bapak Ibu. Ya. Kalau di sini tentang mesin uap, tandanya mesin uap, kemudian di sini ditemukannya listrik, di 3.0 ditemukannya komputer, di 4.0 digabungkannya antara komputer, listrik, dan sistem pabrik, ya, sehingga ada robot, ya, ke depan robot jadi biasa saja. Ya. Nah, yang jadi harus kita antisipasi adalah the next-nya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Coba kita lihat, dari mesin uap ke listrik itu perlu 86 tahun, hampir 100 tahun. Kemudian listrik ke komputer itu hampir 100 tahun. Dari 1870 ke 1969. Dari komputer ke kecerdasan buatan, dari industri 3.0 sampai 4.0, itu perlu separohnya Bapak Ibu. 4.0, separohnya, perlu 42 tahun dari 1969, sejak runtuhnya tembok Berlin, sampai hari ini, sampai 2020 ini. Perlu 42 tahun. Oke? Meskipun sebenarnya industri 4.0 ini Bapak Ibu sebenarnya dari 2002 sebenarnya ya. Cuman kita baru ngeh hari-hari ini, padahal sebenarnya dari 2002 sudah dibahas tentang 4.0. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa diduga kuat ya, era berikutnya itu tidak lama Bapak Ibu. Jadi 5.0 ini tidak lama, itu disinyalir hanya 20 tahun dari sekarang. Berarti hanya 20 tahun lagi. Berarti sekitar 2040, berarti hanya 20 tahun dari hari ini, dari tahun ini. Nah, ini yang harus kita antisipasi betul Bapak Ibu, ya. Di 4.0 aja kita sudah belingsatan ini ya, belingsatan kita nih gimana menyikapinya ya. Tidak banyak LPK yang hijrah sudah ke Internet of Things ya, ke kecerdasan buatan, artificial intelligence. Tidak banyak yang ke sana kita ya, belum perang proses. Tidak lama lagi kita sudah masuk ke sini Bapak Ibu ya. 2040 hati-hati, sebentar lagi 20 tahun dari sekarang. Nah, ini yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Makanya nyiapinnya dari sekarang. Makanya kenapa revitalisasinya sekarang Bapak Ibu, 2020. Jangan nanti, lambat kita Bapak Ibu ya. Ini disrupsi ya. Coba terkait dengan disrupsi ini, siapa yang pernah membayangkan hanya ditemani secangkir kopi, satu laptop yang mungkin harganya sekarang cuma 2-3 jutaan saja, kemudian ada sedikit handphone ya untuk tethering dan segala macam, cukup menguasai email, Google Drive, WhatsApp atau Telegram, ada jaringan internet, menguasai Google Form dengan segala macam fasilitas dan kekuatannya, ditambah dengan Office sederhana Bapak Ibu ya, Word, PowerPoint, Excel saja. Oke. Siapa yang menyangka dengan hanya alat, dengan secangkir kopi, laptop sederhana dan handphone ini bisa mengubah industri Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ya, sejak 2019 kalau kita cermati betul, itu bank-bank Bapak Ibu ya, perbankan itu sudah sibuk menutup kantor cabangnya Bapak Ibu. Ternyata dengan adanya disrupsi teknologi ini, 1000 kantor cabang ya, saya dapat rilisnya baca itu 1000-an lebih kantor cabang bank perbankan, baik bank negeri dan bank swasta, itu ditutup Bapak Ibu. Karena tergerus oleh teknologi. Ya, sekarang malah kesibukan bank adalah sibuk mulai menutup kantor cabangnya. Karena semuanya sedang beralih ke handphone sekarang ya. ATM pun mungkin beberapa nanti dicabut-cabut lagi nanti ATM ya. Atau cabang ditutup, ATM-nya saja nanti. Nah, berikutnya adalah gelombang yang kedua. Gelombang pertama disrupsi teknologi. Gelombang yang kedua adalah alih generasi Bapak Ibu. Ini yang tolong dari hari ini juga Bapak Ibu sadari betul, kita sama-sama sadari betul ada perubahan alih teknologi, alih generasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat generasi Bapak Ibu coba lihat ya. Generasi builders itu 70 tahun ke atas. Lihat cirinya, itu disiplin, kaku, ingin dikenang hari ini. Generasi baby boomers yang usianya 50-an tahun ke atas sampai 70, kompetitif, perlu kewenangan, ingin dihargai.
Generasi X, kita rata-rata generasi X ini yang ada di seminar ini, webinar ini, DPD Hilsi Jogja ini rata-rata pasti di antara 37 dan 51 kita di X Bapak Ibu, ya. Reaktif, loyal pada profesi, kita bukan pada institusinya, kita pada profesinya yang kita loyal. Nah, kita yang ada di 3 generasi ini Bapak Ibu, sudah bukan generasinya lagi yang menentukan pasar. Yang menentukan pasar adalah generasi Y atau milenial, ya. Mereka optimis, superior di bidang teknologi informasi dan ingin kerjasama. Ini generasi milenial. Di bawahnya Bapak Ibu yang 7 sampai 20 tahun itu generasi Z, generasi post milenial. Mereka lahir dengan YouTube, dengan Google. Mereka hidupnya dengan teknologi informasi dan multiprofesi, multilokasi, multi kolaborasi. Jadi kalau generasi kita di sini kita masih suka berkarir begitu ya. Kalau generasi Y dan Z tidak suka berkarir Bapak Ibu, pengennya independen, kerjanya lewat HP saja, menghasilkan uang, itu sudah di 2 generasi ini. Nah, yang harus kita pahami Bapak Ibu bahwa di lingkaran, di kotak hijau ini, kita nggak tahu nanti generasi di bawah 7 tahun ya, generasi alfa namanya, kita nggak tahu seperti apa polanya. Tapi generasi yang di kotak hijau inilah yang akan menentukan masa depan LPK Bapak Ibu. Sementara yang di generasi milenial kita, generasi X ini kita nih 30 tahun 40 tahun ke atas yang warna kuning, kemudian yang warna merah, ini hati-hati Bapak Ibu, generasi ini untuk generasi LPK sudah mulai wassalam Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, arah pasar generasi kita adalah beralih ke generasi Y usia 35 tahun ke bawah. Ini yang harus dipahami dan nanti di 2030 2040 generasi inilah yang akan menentukan kehidupan ekonomi. Termasuk calon-calon peserta LPK kita adalah generasi Y, Z, dan generasi Alpha. Ini yang perlu dipahami betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena 10 tahun dari sekarang, merekalah usia yang akan menentukan ekonomi. Bukan lagi generasi kita. Oke, 64%. Nanti usia 15-64 yang sekarang masih kuliah, masih SD, masih SMP yang akan menentukan kehidupan Indonesia, ekonomi termasuk kehidupan LPK. Artinya apa? Kalau dari sekarang tidak kita siapkan, selesai Bapak Ibu LPK gaya-gaya lama. Ya, hati-hati ini Bapak Ibu. Gelombang yang ketiga, ya, sama-sama terasa, nggak perlu dibicarakan lagi karena memang pandemi kita, pandemi COVID. Nah, yang harus kita antisipasi dengan pandemi COVID, Bapak Ibu, bukan virusnya. Virusnya itu baik-baik saja Bapak Ibu ya. Virus COVID itu, coronavirus itu adalah makhluk hidup juga. Jadi dia wajar, dia akan berkembang biak, dia akan bertahan hidup, dia akan melawan apabila diserang. Itu wajar karena itu alamiah makhluk hidup ya. Yang namanya makhluk hidup cirinya bergerak, bermutasi, berevolusi, berkembang biak dan melawan apabila dia ditekan. Itu normal, alamiah Bapak Ibu ya. Tapi dampaknya, dampak pandemi ini gara-gara pandemi ya, industri jadi tambah kolaps, gaya hidup berubah, gaya hidupnya yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena COVID ini Bapak Ibu, secepat-cepatnya vaksinnya itu ada, optimis Bapak Ibu ya, optimis akhir tahun ini ada, itu baru selesai 2021 akhir Bapak Ibu vaksinasi di Indonesia. Untuk bisa memvaksin 265 juta orang, itu perlu waktu 1 tahun Bapak Ibu. Itu kalau asumsinya vaksinnya masih oke, vaksinnya sudah oke. Kalau masih vaksin uji coba Bapak Ibu ya, WHO sudah bilang Bapak Ibu, selama belum ada vaksin yang betul-betul paten dan diakui oleh dunia, diduga kuat pandemi COVID ini Bapak Ibu sampai 2025 Bapak Ibu. Jadi dari 2020 sampai 2025, 5 tahun ke depan, kita masih akan dalam suasana pandemi. Selama vaksin belum ada yang paling paten. Obatnya juga Bapak Ibu ya. Sekarang semua negara sedang berlomba, tapi belum ada yang proven. Hati-hati Bapak Ibu. Oke? Dampaknya tentu saja ke ekonomi, dampaknya tentu ke income pendapatan LPK kita. Dampaknya tentu ke peserta pelatihan kita, otomatis Bapak Ibu. Ya. Nah, gelombang yang keempat, Bapak Ibu, gelombang yang keempat. Gelombang yang keempat adalah, hati-hati Bapak Ibu ya, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu berarti April, Mei, Juni, ya, April, Mei, Juni itu sudah minus Bapak Ibu.
minus 5,32%, negatif. Secara teknikal, ya, secara teknikal kita sudah resesi, Bapak Ibu. Tinggal menunggu kuartal ketiga. Kuartal ketiga adalah Juli, Agustus, September. Kalau sampai Juli, Agustus, September negatif juga Bapak Ibu pertumbuhan ekonomi, PDB kita, otomatis Oktober, siap-siap Bapak Ibu, Oktober 2020, completely Indonesia krisis ekonomi. Sekarang Malaysia, Singapura sudah dalam krisis ekonomi. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Ini dampaknya apa semua ini Bapak Ibu? Disrupsi teknologi, pandemi, alih generasi, dan krisis ekonomi itu dampaknya adalah daya beli tidak ada. Daya beli tidak ada berarti tidak ada yang bayar pelatihan. Nggak ada yang daftar pelatihan. Mau tidak mau harus cari cara gimana caranya tetap ada cash flow masuk ke kantong kita. Kalau nggak ada, hati-hati Bapak Ibu. Ya, 4 gelombang besar ini sedang terjadi. Sedang terjadi. Nah, lalu bagaimana langkah kita? Apa yang harus kita lakukan dengan 4 gelombang besar ini? Kalau gelombang kecil masih bisa diatasi Bapak Ibu ya. Gelombang kecil itu masih bisa pakai kapal yang besar. Masih bisa pakai lari ke mana? Lari ke darat begitu ya. Kalau ombaknya 40 meter Bapak Ibu, mau lari kemana Bapak Ibu ya? Tsunami, betul-betul tsunami ini, tsunami ekonomi semuanya. Mau tidak mau Bapak Ibu, DPP Hilsi memikirkan betul gimana caranya ini. Makanya DPP meluncurkan yang namanya program revitalisasi LPK Bapak Ibu. Revitalisasi LPK anggota Hilsi, cuman dalam topik ini saya mudahkan untuk bisa dipahami revitalisasi LPK dengan LPK ya. Karena nih saya menggunakan idiom LPK Bapak Ibu supaya mudah. Jadi revitalisasi LPK. Apa ini bentuknya? Bagaimana caranya? Dan sebagai informasi Bapak Ibu, revitalisasi ini, LPK ini sudah dibentuk timnya oleh DPP Hilsi. DPP Hilsi membentuk tim revitalisasi LPK itu langsung diketuai oleh Bapak Sumarna F. Abdurrahman, mantan Ketua BNSP periode 2014-2018 kemarin Bapak Ibu. Jadi langsung Pak Sumarna yang mengetuai revitalisasi LPK se-Indonesia. Sudah keluar SK dari DPP ya. Kita bersyukur Pak Sumarna betul-betul ingin turun gunung untuk bisa membenahi LPK se-Indonesia ya. Nah, bagaimana revitalisasi ini Bapak Ibu? Begini. L ya. Revitalisasi LPK. L, yang pertama adalah kelembagaannya Bapak Ibu, lembaganya. Apa yang mau direvitalisasi? Yang pertama adalah sistemnya Bapak Ibu. Oke? Sistem LPK kita itu perlu direvitalisasi. Selain LPK, tim dalam LPK juga harus direvitalisasi. Apalagi brandnya Bapak Ibu. Ya. Kita harus pahami Bapak Ibu, orang mendaftar di LPK kita itu sedikit banyaknya karena brand LPK kita Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jangan salah paham. Karena brand ini mewakili LPK, mewakili sebuah bisnis, mewakili sebuah unit perusahaan. Karena brand itulah makanya orang membeli ya. Sama seperti kita, nggak usah jauh-jauh. Kita beli sepeda motor, sebutkan mereknya. Kenapa kita beli merek itu? Karena brandnya Bapak Ibu. Tapi hati-hati, brand bukan merek. Hati-hati, brand itu bukan merek. Brand itu melingkupi keseluruhan. Ya. Bagaimana brand ini bisa bagus Bapak Ibu? Itu karena 2 hal. Apa itu? Sistem dan tim. Nah, 3 ini harus direvitalisasi Bapak Ibu dari sisi kelembagaan. Lembaganya. Itu L. LPK. Sekarang kita ke P-nya. P-nya adalah programnya Bapak Ibu. Karena program ini kan jualannya LPK. Sehingga programnya sendiri harus laku dijual. Yang harus direvitalisasi adalah pelatihannya, program pelatihannya. Terus yang kedua adalah metodenya Bapak Ibu. Ya. Jangan-jangan selama ini, cara-cara metode kita sudah tidak bisa dipakai lagi ke depan. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, perlu direvitalisasi. Paling tidak kita menyiapkan ya. Hari ini Bapak Ibu, hari ini BNSP saja yang tadinya asesmen itu dengan
tatap muka, ya, harus ketemu muka dengan asesi, antara asesor dengan asesi. Hari ini BNSP sudah membenarkan, melegalkan LSP-LSP untuk melaksanakan asesmen secara virtual, Bapak Ibu. Secara daring. Jadi mau tidak mau memang ke depan metodologi akan berubah, Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan koneksitas program. Apakah program kita ini connect tidak dengan dunia usaha, dunia industri? Jangan-jangan selama ini kita hanya fokus pada bagaimana melatih, bagaimana meluluskan, tanpa mengurus betul lulusan kita mau kemana, koneksinya mau kemana. Saya yakin sebagian dari kita sudah mulai mengurus, tapi tidak sepenuhnya. Dan ke depan Bapak Ibu hati-hati, kalau koneksitas tidak kita urus, hati-hati Bapak Ibu ya. Makanya dari sisi program itu perlu direvitalisasi. Apa itu? Pelatihannya, metodenya, dan koneksitas pasca pelatihannya. Ini terkait dengan programnya. Lanjut, L-nya. Sorry, K ya. LPK. L-nya lembaga, P-nya program, K-nya adalah kepemimpinan Bapak Ibu. Kenapa harus direvitalisasi? Karena apa yang kita kerjakan di LPK bergantung pada kata ini Bapak Ibu. Bergantung pada mimpi-mimpi kita, bergantung pada pemimpin di LPK itu, ya otomatis bergantung pada kita begitu ya. Apa yang mau kita revitalisasi? Yang pertama adalah entrepreneurship kita Bapak Ibu. Ya. Jadi ini harus diperbaharui karena zaman sudah berubah. Oke? Yang harus kita sadari adalah LPK itu unit bisnis Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa kita memperlakukan LPK semurni-murninya kayak lembaga sosial. Nggak bisa Bapak Ibu. Aspek entrepreneurship dan bisnis harus dimasukkan, di blending dalam penyelenggaraan LPK. Yang kedua adalah harus paham aspek bisnisnya Bapak Ibu. Taruhlah LPK tidak murni sebagai komersial, oke. Tapi tetap ada aspek bisnis di situ. Paling tidak aspek bisnisnya kita urus secara serius. Yang terakhir adalah investasi Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan nanti di LPK harus direvitalisasi melalui 3 chapter ini Bapak Ibu. Ya. Nanti di PPRC akan mengurusi 3 chapter ini. Itu 3 wilayah yang akan direvitalisasi. L-nya lembaganya, P-nya programnya, K-nya kepemimpinannya. Ya. L-nya lembaganya, P programnya, K adalah kepemimpinannya. Nah ini yang harus direvitalisasi. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bagaimana tahapan untuk bisa merevitalisasi lembaga, program, dan kepemimpinan di LPK? Dengan LPK, Bapak Ibu. Jadi revitalisasi LPK dengan LPK. Apa itu LPK yang warna putih ini, Bapak Ibu? LPK yang warna putih adalah yang pertama, L, ya, kita mulai dengan P-nya dulu. Ya. P-nya kita mulai dengan pemetaan, Bapak Ibu. Pemetaan LPK se-Indonesia. Setelah dipetakan, setelah ada petanya, Bapak Ibu tahu nggak? Orang kalau ingin menyerang, kalau ingin berbuat sesuatu, selalu ada petanya, selalu ada konsepnya. Baru kemudian bisa dilakukan kategorisasi LPK. Ya. Selama ini Bapak Ibu, kenapa mungkin saya paham, Kemnaker juga mungkin bingung bagaimana mengembangkan LPK. Hilsi juga di satu lain juga bingung bagaimana mengembangkan LPK karena kita belum pernah punya petanya Bapak Ibu. Makanya perlu ada peta, baru kemudian kita kategorisasi, ya. Kita kategorisasi LPK ini, baru terakhir baru bisa kita legitkan. Kita nggak bisa langsung masuk ke L Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa ke L karena LPK-nya belum siap Bapak Ibu, ya. Jadi pemetaan ini untuk dilakukan kategorisasi, baru kemudian masing-masing kategori ini akan dilegitkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Karena tidak bisa semua LPK diberikan satu resep, tidak bisa. Setiap LPK, setiap kategorisasi LPK ada resepnya masing-masing. Itu yang sedang disiapkan oleh Pak Sumarna dan tim. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara pemetaannya? Cara pemetaannya sangat sederhana, Bapak Ibu. Sederhana sekali. Lewat apa? Lewat Hill Sinergi, Bapak Ibu. Teman-teman semua, lewat Hill Sinergi. Sederhana sekali. Caranya mudah, hanya dengan 3 langkah, Bapak Ibu. Caranya gimana? Yang pertama, silahkan buka hillsinergi.com, lalu klik login. Ini, yang warna biru ini, yang paling ujung kanan. Klik login. Buka hillsinergi.com, lalu klik login.
Ini otomatis yang sudah terregister di Hilsinergi Bapak Ibu ya. Kalau ada LPK yang belum terregister di Hilsinergi, silahkan daftar lembaga dulu yang warna merah. Silahkan daftar di sini. Tapi kalau misalnya sudah terdaftar di Hilsinergi, silahkan tinggal klik login saja sesuai dengan username dan password LPK masing-masing. Langkah yang kedua, silahkan isi username, isi password, lalu kemudian login masuk ke dalam akun LPK masing-masing. Ya, ini prosedur standar saja. Masalahnya gini, sering banyak LPK lupa username-nya apa, password-nya apa. Silahkan, apabila lupa password dan username, silahkan hubungi admin Hilsinergi, Mas Rafli. Ada di 089 535 808 5606. Nanti akan dibagikan slide-nya. Jadi silahkan kontak Pak, sampaikan ke Mas Rafli, Pak tolong LPK ini di-reset, supaya nanti Mas Rafli langsung mereset password dan username-nya. Setelah langkah kedua Bapak Ibu masuk ke dalam akun Hilsinergi, otomatis masuk ke akun Bapak Ibu masing-masing, betul ya? Seperti ini. Ini contoh LPK saya, LTBIS Palangkaraya. Nah, bagaimana melaksanakan pemetaan Bapak Ibu? Tolong klik profil di sini. Klik profil, lalu nanti akan muncul deretan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin isian. Silahkan Bapak Ibu klik masing-masing dan tolong diisi dengan lengkap. Mulai dari profil LPK, profil direkturnya, profil instrukturnya, profil programnya, profil peserta pelatihannya, profil sarana, profil kerjasama, dan saran juga rekomendasi, Bapak Ibu. Ya. Dan isian ini Bapak Ibu berbeda dengan yang ada di Kemnaker. Oke? Jadi isian profil ini, profil direktur, instruktur ini berbeda dengan yang ada di Kemnaker. Kita mengisi VIN di Kemnaker itu beda isinya dengan yang ada di sini, ya. Sehingga ini menjadi keharusan untuk diisi. Langkah ketiga dengan mengisi lengkap profil LPK dari profil LPK sampai dengan saran dan rekomendasi. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan, habis itu logout, selesai. Ya. Hanya saja Bapak Ibu, hanya saja program revitalisasi ini terbatas Bapak Ibu. Ya. Terbatas, kita hanya mengizinkan atau membuka itu kuota hanya untuk 1000 LPK saja. 1000 LPK yang ada di Hilsinergi dan memenuhi syarat. 1000 LPK yang sudah terregister di Hilsinergi dan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya hanya 5 Bapak Ibu, nggak banyak-banyak. Syarat yang pertama, LPK harus terregister di Hilsinergi. Oke, ini ada di panduan 1. Ya. Saya yakin yang ada hadir di hari ini di webinar DPD Hilsi Jogja ini sudah terregister di Hilsinergi. Terus yang kedua, LPK harus meregisterkan itu minimal 20 orang pesertanya, ya. Minimal meregisterkan 20 orang pesertanya, baik tahun 2019 atau 2020, terserah mana yang dipilih, itu ke Hilsinergi, ya. Silakan masuk nanti, ada di panduan ketiga, dengan kontribusi itu Rp5.000 per peserta pelatihan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada 20 orang, ya 100.000 berarti, itu ada di panduan ketiga. Nanti panduan tiganya akan dibagikan oleh Pak Imam, Ketua DPD Hilsi Jogja, ya. Lalu yang ketiga, setelah register kemudian transfer ke rekening Hilsi, ini nomor rekeningnya, itu juga nanti ada di panduan 3. Nanti akan dibagikan panduan 3-nya, 5 langkah ini. Kemudian yang keempat, kirim foto bukti transfernya ke nomor HP ini, juga ada di panduan ketiga dan nanti juga dibagikan panduannya. Dan yang terakhir, masuk ke dalam 1000 LPK pertama, ya, 1000 LPK pertama yang tercepat update profil LPK dan memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 di panduan keempat. Nah, jadi 3 langkah sederhana tadi, Bapak Ibu. Langkah yang terakhir adalah mengisi profilnya hanya yang memenuhi syarat. Ada 5 syarat tadi, ya. Syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Supaya DPP Hilsi bisa punya peta, Bapak Ibu, ya, segera dengan peta itu kemudian dikategorisasikan oleh tim DPP Hilsi yang diketuai oleh Pak Sumarna F. Abdurrahman, mantan ketua BNSP periode sebelumnya. Kemudian dari sana akan dibikinkan program kepada setiap kategori LPK, Bapak Ibu.
Apa yang mau direvitalisasi? 3 tadi. LPK. Lembaganya, programnya, dan kepemimpinannya Bapak Ibu. Ya, karena 3 ini saling mengait. Oke? Kepemimpinan tidak diurus, nggak akan bisa lembaganya bagus. Lembaganya nggak bisa moncer kalau programnya belum direvitalisasi. Kepemimpinan sudah bagus, programnya nggak bagus, nggak bisa juga. Jadi ketiga ini harus direvitalisasi Bapak Ibu. Nah, semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu nanti dalam waktu dekat, mungkin sore ini juga, atau setelah panduan ini, setelah webinar ini, pertemuan ini, Zoom meeting ini, tentu Pak Imam sebagai Ketua DPD Hilsi DIY akan membagikan panduan 1, panduan 2, panduan 3, dan panduan 4 kepada teman-teman semua. Jadi sudah ada lengkap dibikin panduannya step by step. Bapak Ibu, jadi panduan ini akan dibagikan oleh Ketua DPD Hilsi Jogja ya, terkait dengan panduan pendaftaran LPK. Bagi yang sudah bisa diabaikan, pendaftaran peserta dan juga bagaimana merevitalisasi LPK dilakukan semuanya hanya lewat Hilsinergi saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kemana-mana. Baik, demikian singkatnya Bapak Ibu. Dan tolong apabila punya sosmed, Instagram, tolong di follow ya, akun Instagram DPP Hilsi ini yang resmi, dpp.hilsi ya, dpp.hilsi ya, Instagram ya. Kalau ini akun pribadi saya. Nanti semua informasi lebih banyak akan diupload di dpp.hilsi Instagram, juga lewat hilsinergi.com. Jadi sering-seringlah berkunjung ke hilsinergi.com. Seperti misalnya ada